Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Barakatuh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Abdullah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadapan seluruh ahli silsilah dari Bapak Guru yang nasaban dia mahasiswa merasa terkait Susun Syekhuna wa Mursidina Sultan Aulia Ketujuan Indonesia Muhyiddin Muhammad Abdul Qasim Maslur radhiyallahu pada sahabat. Subhanallah dari kemudian asalnya masuk sir narasi BPKN Son Syekhul Bapak Yusparji dan keluarga besar semoga dapat mendukung Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusan dunia maupun urusan akhirat Allah berkahi semuanya Al-Fatihah. Ya lana wa ya barakatuh Subhanallah rahimakumullah. Menakib itu air zam-zam. Menakib itu air zam-zam. Berarti yang ini siraya. Oh, minumnya pakai doa, pakai doa. Bukan doa, doa dorongan amplop. Apa doanya? Minum air zam-zam. Ada yang hafal nggak? Yang kagak hafal bayar ke saya 100.000. Jadi kalau hafal saya yang bayar. Ya, supaya nggak taruh. Apa? Doanya. Buat apa? Doa zam-zam yang air mana itu zam-zam. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa? Sampai Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu rasanya di tenggorokan kayak ini beda. Suka sakit sembuh. Allahumma ya Allah inna nas'aluka sungguhnya kami minta kepadamu ilman nafi'an ilmu yang bermanfaat karena ada ilmu yang gak manfaat. Ilmu gak manfaat mah gak usah punya. Enggak, ilmu gak manfaat, malah mencelakakan. Ya. Ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Apa saja. Zikir, ilmu zikir. La ilaha illallah itu bermanfaat. Manfaatnya bahwa bisa menolak api neraka, bisa membuka kunci surga. Tuh. Manfaatnya bukan ecek-ecek lagi. Nanti manfaatnya dapat apa? Kipas angin ya biasa aja. Nanti terus warizqan wasi'an, rezeki yang luas. Rezeki yang luas itu artinya
bukan duitnya luas. Rezeki yang luas itu banyak, bisa jadi kesehatan itu rezeki. Orang sehat tuh rezeki. Kenapa? Karena kalau sakit itu apa namanya, tersiksa. Orang duitnya banyak tapi sakit, lihat makanan nggak nafsu, lihat istri cantik kagak nafsu, ya kan? Itu bukan rezeki yang apa ya. Ya, dibisakan manakib itu rezeki besar itu. Maka dalam manakib ada ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Tuh. Jadi orang dibisain datang manakib ke tempat manakib itu rezeki gede, bukannya rezeki. Kalau mau diukur maaf ya, ente dikasih, kalau dijelaskan, ente pilih mana, datang ke manakib atau ente nggak usah datang nih anak kasih alfat. Kalau secara zahir pasti, ya sekali aja nggak datang tapi dikasih alfat. Tapi nanti di hadrat Allah itu alfat itu dibandingkan dibisakan orang datang ke manakib, masya Allah nggak ada apa-apanya itu. Dicuekin alfat itu. Kalau sudah dibuka orang kasap, ya dicuekin alfat itu. Mending milih manakib, minum air manakib. Kalau orang dibukakan hakikat, dicuekin alfat. Lu bisa datang ke manakib, ini gua kasih alfat nih. Gua kasih alfat, kasih cara zahir orang gua 1.000.000 juga pasti milih alfat lah. Tapi begitu keutamaan manakib itu dizohirkan, masya Allah. Begini Pak, ya kenapa dulu saya pilih alfat? Sekarang ini saya kagak butuh. Hah? Ini manakib, masya Allah. Untung kemarin saya datang manakib itu. Itulah, itu kata Allah. Ya orang kalau masih begini ini dikasih duit 100.000 juga masih milih duit 100.000 Pak. Ya daripada datang ke manakiban. Bener kok. Dia bisa datang loh ke manakiban. Ini gue kasih 100.000. Ya udah. Dia nggak tahu. Lah. Begitu. Dizohirkan hakikat datang ke manakib, masya Allah. Ya Allah, dicuekin Pak alfat, dicuekin cewek, dicuekin semuanya. Itu kenapa para aulia Allah itu milih itu? Contohnya ketika Sunan Bonang dibegal oleh tongkat oleh Sunan Kalijogo sebelum Sunan, ya dipikir tongkatnya dari manusia ini. Dia ambil tongkat, dirangkas tongkatnya. Nah, kamu pakai tongkat kenapa? Karena menurut pandangan dia ini tongkat dari emas, berapa gram ini? Kalau ditimbang, ini otaknya jalan untuk bisnisnya. Nah, kata Sunan Bonang, lah kalau kamu mau emas, setongkat ini kecil tuh, ditunjuk tuh pohon kelapa dari bawah sampai atas dilihat emas, tongkat ini udah seberapa? Tuh kalau kamu mau mah
Tuh, berapa ton itu pohon kelapa. Jadi kalau kamu ngomong. Akhirnya nyungsep dia kan. Kalau begitu, saya mau ilmunya saja yang bisa berubah itu pohon jadi emas. Kalau kamu mau ya udah ditarik, setelah tarik kamu tunggu sini. Tuh, kasih dongkat. Tuh, tunggu sini, jangan kemana-mana. Itu riadohnya Sunan Kalijogo. Lalu kita kalau disuruh nungguin tongkat, ya udah amat. Iya, udah di pinggir kali, nggak masuk angin. Tapi orang kalau sudah panah nggak pikir lagi udah. Ini mah orang udah pasti bermanfaat. Udah siap. Mati dah. Kita juga sama. Yuk, tungguin. Amalan istiqomah. Ya, mau apa kayak di situ udah. Jangan kemana-mana, udah situ. Ataman akibat itu. Ya dulu kopi. Dan itu dalam keadaan seperti itu secara zahir 3 tahun, Pak. Kalau secara zahir 3 tahun itu lama apa bentar? Lama. Tapi yang dirasakan oleh Sunan Kalijogo cuma setengah hari. Ternyata 3 tahun. Itu buktinya Oyo aja udah merambat. Tuh, orang kalau sudah fana. Udah fana begitu. Contoh Ashabul Kahfi berapa ditidurin sama Allah di goa 390 tahun, 9 tahun. Pas bangun berapa lama kita di sini? Perasaan sih setengah hari. Berapa lama? Sehari kali? Enggak sehari, setengah hari. Bahasa Quran begitu. Saya berapa lama? Ya Allah. Lailatul. Sehari pas semalam. Sehari semalam. Enggak aunisful lail. Aunisful yaum atau separuh malam. Separuh hari. Alasan saya setengah hari. Ternyata setelah dia lapar, coba nih beli nasi padang. Oh, sekarang begitu ya, biasanya lapar nasi padang tuh. Pas dia jalan ke pasar, dibelanjain duitnya, orang kaget. Hah? Ini duit zaman kapan ini? 300 tahun yang lalu ini duit. Ya dalam nggak ada di sekarang Pak. Ini kamu duit dari mana? Saya ini orang baru bangun tidur di goa. Ternyata 309 tahun. Kenapa? Karena dia tidur mau. Kalau jaga itu enggak rasa dia baru sebentaran kok. Tapi dihitung dohir. Jadi dibisakan orang bisa hadir kemana kiban itu nilainya nggak sebanding dengan langit dan bumi. Contoh sholat aja, sholat sunat itu maka orang yang bisa sholat subuh berjamaah maka dia itu orang paling kaya menurut hadis. Man sholat rakaatal fajri ya falahu ajrun khairun, lebih baik minas sama'i wal ardh, sepenuh langit bumi dan isinya. Khairun minas sama'i wal ardi wa ma fiha. Itu kalau kita otak-otakin ngukurnya gimana ya?
Orang sholat kok ganjarannya lebih baik daripada langit dan bumi dan isi-isinya. Coba. Kalau dipikir otak kata Abah, pecah kepala lu. Pecah kepala. Diukur otak memang kayak gitu. Kayak tadi suruh milih Alphard atau datang ke Manakiban. Ketika orang itu sudah paham dengan hakikat, dicuekin tuh Alphard. Dicuekin, tuh mau Manakiban aja. Nah, iya nggak ini. Ya iya kan gitu karena nggak tahu tadi. Johir orang pasti johir begitu. Kalau diperlihatkan gini, ketika kita melihat cewek di jalanan cakep, kita wah udah nggak jadilah. Pas dia datang lihat bidadari, cewek yang tadi nggak ada apa-apanya pak. Lah iya, lihat bidadari. Kalau untung saya datang ke Manakiban, ya. Tahu pak kalau saya nggak datang ke Manakiban tadi saya kena gempa. Apa gempanya? Goblak kepada Allah, lupa kepada Allah. Itu lebih berbahaya daripada masuk neraka. Lah maka kita hidup sekarang ini urusan dunia 60 tahun, 100 tahun lah umpamanya dikasih umur panjang. Itu masih sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Kehidupan yang udah gak ada batasnya. Coba gara-gara kita tadi milih Alphard, kita nggak dapet tuh kehidupan yang lacur ya. Iya. Si Alphard tadi disuruh ditukar dengan kunci surga, ditukar. Nggak ada yang mau pak. Ya kalau di sini mah ya nggak ngerti. Hah? Iya. Nggak ada yang ngerti ya. Wah pasti. Wah mobil mantap ini mah iya. Sekarang dia ada, tapi dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu akan hancur ya pak. Gak ada apa-apanya itu. Iya dengan mahabbatullah. Seorang pencinta yang sering diutarakan seperti Kais dan Laila kata Kiai Rusdi. Itu ketika disuruh milih Laila, apakah kamu mau milih harta kerajaan? Apa kata si Kais yang mencintai Laila? Sesungguhnya sendalnya Laila lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Sendalnya aja. Itu orang kalau udah panah begitu pak. Ya ditawarin ini ogah, ditawarin itu ogah. Lu maunya apa? Hah? Ditawarin ini orang. Gua maunya Laila. Tuh, ya kan mabok udah mesti Laila. Ayo ditawarin mobil ogah, tawarin ini ogah. Pokoknya gua mau Laila. Tuh. Orang makanya dalam bulan ini ada huruf yang namanya fa, sofar itu. Fana. Nah, fana itu begitu. Fana itu begitu. Sudah kamu nggak usah zikir ya. Kamu tinggalin aja nih aku kasih ya harta kerajaan mau apa. Asal jangan zikir kamu. Ya, apa yang zikir? Susah, kelihatan dia susah. Udah lama, belaksak kita kalau nggak zikir, nggak punya guru mursyid. Meninggalkan guru mursyid, mati coba ukur. Sementara
kita ini secara duniawi artinya orang paling kaya lah, asetnya paling banyak, tapi nggak punya mursyid, nggak punya bimbingan syekh mursyid, nggak punya zikir la ilaha illallah, mati dia 100 tahun umurnya, mati dia. Ya Allah, itu semuanya kekayaannya itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Kata Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dulu kamu bangga-banggain harta, dulu kamu bangga-banggain keturunan, turunan Habib, keturunan ini, turunan itu. Ya, ternyata yang kamu bangga-banggakan itu nggak ada sama sekali manfaatnya. Kata Allah, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang mati menghadap Allah. Udah menghadap Allah mah yang beruntung yang hatinya bersih. Kenapa bersih? Ditalkin, lalu diamal. Ternyata yang beruntung ini ilaman atau Allah daripada tadi malun tadi, alpat tadi. Ternyata alpat tuh nggak bisa nolongin dia. Ini si alpat jangankan ditukarin surga, ditukarin emper surga aja nggak ada yang mau, Pak. Bener, sekarang mau kegopo-gopo apa? Dari iya. Tapi kalau sudah nyampe ke yang dibutuhkan kebeningan hati, sofakul qalbi, hati yang bisa hati kita bersih kalau nggak punya mursyid. Bisa. Dari mana bisanya? Bagaimana kita membersihkan hati? Kalau nggak punya guru mursyid, coba Bu pikirin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera ambil, jemput apa? Ampunan Allah. Kita nggak punya guru mursyid, ada perintah suruh jemput ampunan Allah. Mau kemana kita? Apa yang kita lakuin? Coba pikirin. Hei Pak, Bu, jemput ampunan Allah sekarang. Surga sekarang. Cepat. Itu disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ketika ayat ini dibacakan, kita apa yang kita lakuin kalau nggak punya guru mursyid? Lama. Ya enggak? Gimana mau meraih ampunan Allah? Astagfirullah. Astagfirullah mah bukan meraih ampunan Allah. Mohon. Baru mohon. Bukan meraih. Gimana meraih ampunan Allah? Dibimbing oleh Syekh Mursyid, dikaji la ilaha illallah. Itu cara segera meraih ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Caranya la ilaha illallah. Ini caranya. Kalau nggak punya guru mursyid, coba. Kenapa orang kagak begini? Nggak begini lah. Nggak tahu Pak. Ayat Qurannya mah sama, Qurannya sama. Benar nggak? Bahkan dia mah apa Al-Quran itu sampai ke titik. Tapi bagaimana merealisasikannya, mempraktekkan wasari'u? Nggak tahu. Kalau membaca tafsirnya banyak. Tafsirnya wasari'u cepat-cepat kemana? Cara ampunan Allah. Apa yang ampunan Allah supaya Astagfirullah doang mah 1 triliun kali juga nggak nyampe, nggak bisa. Kenapa? Karena bahasa saya istighfar itu ibarat anak sekolah baru daftar 100 kali daftar kagak masuk, daftar lagi. Masuk kagak, ikutin aturan kagak.
Astagfirullah, daftar lagi, astagfirullah. Jangan daftar doang, makanya kita habis daftar astagfirullah, gopura, lanjut. Allahumma datang ke mana? Rasulullah. Gimana datang ke Rasulullah? Coba tanya. Datang Rasul gimana? Datang Rasul gimana? Yo, bingung kan? Bagaimana Rasulnya suruh kita nggak punya duit? Ada orang pahamnya datang Rasul ke sana ke Madinah naik pesawat. Lah kalau punya duit, kalau nggak punya duit, lah kagak datang. Kesian ente nggak punya duit nggak datang ke sana. Kita nggak punya duit bisa datang setiap saat ke hadrat Rasulullah SAW. Gimana caranya? Ila hadratin Nabi, itu datang ke hadrat, ke hadapan Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu datang itu begitu, bukan datang kaki ya. Alhamdulillah. Berapa kali kita bisa? Itu ila hadrati. Coba diukur dengan duit harus berapa triliun. Ketika ila hadrati harus ke Madinah, ila hadrati harus ke Madinah. Tapi karena ada bimbingan saya mesti datang ke hadrat Rasul, nggak harus ke Madinah, cukup ila hadrati, ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ke hadapan itu hadapan, bukan ke Raudhah sana. Maka ini Raudhah di sini. Datang ini sekarang. Abah sering mengemukakan ketika manakib tawasul, semua yang ditawasulin 1400 Nabi dan Rasul itu hadir. 140.000 Nabi hadir, 140.000 wali hadir. Gimana di sini? Urusannya kelihatan. Nah itu tadi. Kalau diperlihatkan, ente mau pilih apa atau mau datang sini? Coba, kalau ente lihat, datang para nabi, para ini bersih, terus ente udah jangan ke sana. Ya, sorry aja. Malah gue disungsebin ke sana. Datang di sini. Makanya datang ke sini tenang, tawadhu. Nih, mau ditukar malpak ini, dicabut ininya, jadi ditukar, mau nggak? Mau nggak? Ya, habis dicabut, ditukar malpak mati, habis umurnya, bulan naik alpat ke kuburan, tinggal digabungin aja, bukan akhir ya, lu iman lu tukar sama alpat. Mana sekarang alpat lu nolongin lu, kalau lu otak duit, si lu begitu malaikat kesel malaikat. Ya, dari megang tongkat tuh malaikat. Ya, gua nggak tahu tapi kasih tahu apa kiai. Makanya datang ke Manakiban. Supaya dikasih tahu paham sama kiai ini tugas. Lah, ini kagak datang kagak paham. Makanya kalau orang kalau kagak datang ke Manakiban kan makin lama makin jauh. Tapi kalau dia datang nambah yakin. Ternyata setelah dibuka sama Allah, datang ke Manakiban lebih mahal daripada dunia dan isinya. Tadi isinya apa? Kita ini Manakiban. Pertama amalia maghrib isya. 12 tahun tanpa cacat, Pak. Ini karomah besar itu. Kenapa karomah besar? Jarang yang buat beli kok. Ini mah kita. Ya bukan. Apa bukan? Dapat 12 tahun tanpa cacat. Orang kiai banget yang montoknya ada tahun-tahun ya. Ini kok bisa begini? Nanti begitu deh.
Kaget itu kiai yang kondang-kondang tuh, kiai-kiai yang ceramahnya setiap hari berapa tempat. Ketika melihat orang-orang kayak gini tuh kaget dia. Ya itu ada di hadis Riyadhus Shalihin. Kaget om. Lu kan cuman ya gue tahu banget lu. Ya agama pesantren nggak apa, lu cuman duduk sana. Bang Rabu tuh ngikutin. Kok di sini lu makomnya tinggi banget, apa silo di silo? Kok beruntun begitu? Apaan itu? Apa nabi katanya? Kata orang-orang yang kiai-kiai umum gak punya guru mursyid, bahkan para nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, ini nabi apa malaikat apa rombongan siapa? Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada Pak keterangan seperti ini. Gak punya nggak? Bisa nggak? Nggak usah. Ya punya juga nggak tahu. Ya. Takut. Ini makomnya tinggi banget, masya Allah. Itu rombongan ente. Bersinar-sinar begitu. Bener sementara yang ngomong, yang tukang kadunya begitu di YouTube. Wah Allah. Lu kan kemana aja ada dia. Makomnya di sana enggak pengen banget apa ngiler ngeliatnya. Ini rombongan para nabi atau para malaikat kata mereka itu, atau orang-orang umum. Bukan. Mereka itu orang biasa, tapi yang selalu qad aflaha man zakka. Mereka itu selalu membersihkan hatinya dengan la. Kenapa saya dulu nggak ikut itu ya? Aduh, celaka saya. Tuh, dibuka tuh. Ente mana dulu bang suruh nabi kan belum bisa apa. Sekarang mati kan? Wah kalau begini mah dulu ya. Di habis saya susah. Iya kan? Lumayan kan kalau saya jual tuh. Nah kalau ente jual duitnya buat menakib, ya nggak mungkin ente mau nukar lah. Sekarang ente dapat alfat, ente jual buat menakib, padahal ente itu datang ke menakib nggak perlu jual alfat. Hah? Buat apa ente harus dapat alfat dulu? Jual alfat pengen menakib. Tuh. Kalau ente bisa manakib tanpa harus ditukar dengan alfat. Ya, tolong. Maksud saya begini, Kiai. Kan kalau alfat pun mahal. Tuh bahasa otaknya jalan kan? Otaknya jalan. Alfat itu kan mahal, Kiai. Terus kan alfat tuh, ya saya jual. Kalau ente bisa pikiran begitu, nggak mungkin. Ngapain ente masih harus jual alfat dulu datang ke mana aja? Nggak usah ente datang aja udah kemana aja, biarin alfat kasih orang. Masa harus jual dulu? Baru. Ini mah udah dikasih. Tongkat udah dikasih, ngapain harus beli? Nih tongkat nih. Untuk dapat tongkat ini harus jual alfat. Terus ente jual tongkat alfat, nanti ente beli tongkat. Ini mah enggak. Kata Abah, ini tongkat gak usah kamu jual ditukar alfat, gak usah. Ini dikasih. Tuh gak pakai jual dulu, ditawarin dulu sama tengkulak ya. Kalau tawarannya mahalnya mahal. Padahal tongkat ini secara lahir ya tongkat begini ya 20.000 juga orang kadang-kadang kok belinya gue ya nggak tahu nih tongkat ini ya. Kalau dia lihat johir, jangankan dia beli, juga dia juga ogah katanya, gue jadi tua, gue masih muda pakai tongkat, lu aja kan begitu. Tapi orang yang tahu paham apa arti sebuah tongkat, Masya Allah. Apa kata Allah? Kata Allah,
kata Jibril, ya, la ilaha illallah afdalu minas sama'i wal ardi wa ma fiha. La ilaha illallah itu lebih utama daripada langit dan bumi dan isi-isinya. La ilaha illallah. Maka ente udah punya la ilaha illallah, udah orang paling kaya dunia akhirat. Makanya yang kemarin orang Al-Hanin ya meninggal ibu, itu tukang masak. Iya, tukang masak. Itu orang susah dong, orang susah dia. Ya susah lah kalau mana-mana enggak. Ya susah lah, ya kalau istilahnya enggak. Secara dunia susah, tapi dia sekarang coba lebih bahagia dari kita. Kita masih mikirin kontrakan, masih mikirin listrik, masih mikirin anak kuliah, masih mikirin bisnis. Ini sih ibu, ini kalau kita bisa video call dengan dia nih, ya Allah, apa kata kita? Ya bah, saya mau buru-buru aja dah. Iya enak banget itu Ibu Haji. Iya, ya panen dia, masya Allah, gelangnya bukan lagi, masya Allah, ini mah bukan lagi gelang, itu tempat tidurnya itu berlian. Kalau di pocel, di pocel tuh berliannya, terus dijual di dunia nih. Kata yang ahli permata, wah ini berapa triliun ini harganya, baru satu doang tuh Pak. Apa tuh lewat? Panen dia. Tapi kita enak ya begitu panen. Coba sekarang Firaun raja, kayaknya semua wasupan dia. Pas mati dia nggak ada yang nolongin, itu pasukannya nggak ada, istananya yang megah kagak dibawa. Iya, Firaun tuh apa yang dibawa? Untung Nabi Musa walaupun kemana-mana cuma bawa tongkat. Nah, ini saya ajak berpikir Pak, jangan males-males main hakim gara-gara mikirin duit. Itu udah punya segalanya ini, segalanya. Ya saya juga kalau udah ada gantinya mas saya, iya, ya, bah, udah pulangin aja. Ya, apaan di sini saya susah, mikirin utang segala macam kan. Ya kalau udah kayak Ibu Haji itu mah, lah, yakin itu udah senang banget dia, senang di sini senang, di sana di mana hati senang. Ya, kita di sini pusing, di sana pusing, di mana hatiku pusing. Parah. Ya kan kemarin juga di pas yang lihat tuh wajahnya berseri-seri, cantik bukan seperti waktu itu. Iya. Ibu yang ngomong saya nggak berani buka, saya tawasul aja. Ya. Kalau nggak berani juga saya buka. Si Mamat saya buka, itu mukanya kayak muka presiden. Saya cerita sama abah. Abah sini. Wah, si Mamat orangnya hitam, dekil, hitam. Meninggal saya buka itu sinarnya, mukanya kayak muka raja. Iya, kayak ulama besar. Auranya itu ya saya lihat tuh benar-benar membuktikan orang yang sudah bersama la ilaha illallah. Jadi nggak usah lama-lama di sini, udah kata abah ngapain betah di sini, tempatnya susah. Tempatnya susah katanya, bukan tempat senang kita asal udah. Ya.
Ya makanya kalau pengen simak, udah banyakin lah. Ilaha illallah. Jadi tempat ini nggak susah. Kalau sudah gimana saja kapan kalau sudah dapat. Ini kalau nggak ada punya guru mursyid tadi bisa punya ini. Kenapa kita nggak ditanya oleh Munkar Nakir? Kaget tuh si Munkar Nakir. Itu mah. Ya. Mana kecolongan. Baru mau ditanya itu mah udah jawabannya udah ada, udah tahu. Udah. Iya, udah saya minta. Udah urusan pangarsa itu. Kata Abah juga. Munkar Nakir yang begitu kan diurus. Urusnya yang belum ditaatin dikit. Dan yang ditanyain nama Abah udah kartu belum? Mau kaya, mau miskin, yang tanya udah kartu belum? Karena ya kalau belum tahu nanti walaupun kata orang kaya di dunia, tapi belum tahu miskin. Sholat ente kemana? Sholatnya? Well, biarpun sholat tiap hari ke Mekah, saking kayanya kali. Nggak dianggap sholat, dianggap tepuk tangan sama si Wulan oleh Allah kalau nggak ada. Orang-orang makan wukuf itu mesti ke Padang Arafah, mesti di musim haji, mesti punya duit. Kita mau wukuf setiap hari, setiap habis sholat 2 menit 9 detik. Wukuf. Kita apa wukuf? Enggak boleh. Ini wukuf. Jadi orang wukuf itu diam cicing, bukan wukuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Padang Arafah. Ajaran siapa? Ajaran siapa? Wukuf nggak ada amalan kecuali Padang Arafah. Nggak kesono di sini aja. Di sini juga ini. Walaupun kesono tapi nggak ada ininya. Kopong di Padang Arafah. Begini cici. Apalagi ngomong, kagak ada ininya. Kata, ini kalau tanya mau ini ngapain itu? Hah? Ngapain itu? Wukuf, apa wukuf? Diam. Wukuf itu diam, bukan ceramah. Diam, wukuf itu bukan ceramah. Kenapa itu begitu ceramah? Gak punya guru ente ya? Iya, baik banget. Oh, Pak, alhamdulillah layan fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sekarang sudah. Tadi wasari'u caranya. Datang ke guru mursyid, ditakin dikir, dengarkan, amalkan, taati. Sudah, itu cara wasari'u ila maghfiratin ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Ini begini, prakteknya ini begini. Nih. Pikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngikut kanan kiri, Pak. Dikirnya jangan gerakin pala. Pala jangan digerakin. Punggung gerakin. Jangan ini. Jangan. Pala jangan gerakin kata apa? Ini. Ya, pantat usah-usah nih, di bawah. Lajernya biar kerasa. Apalagi kalau yang sakit ambil. Iya. Nah, jangan begini. Saya begini, itu dulu. Sekarang mah nggak begitu. Balik ke detailnya Abah Sepuh. Waktu ditahan Belanda, Abah Sepuh begini, tuh gedung miring ke sini. Abah Sepuh ke sini, tuh gedung miring ke sini. Akhirnya Belanda ketakutan. Ini kenapa? Kok gedung ini goyang kok asal? Ada apa ini kok kanan kiri kan? Pas lihat, loh itu yang kita tahan tuh orang itu. Asal dia ke sini itu gedung begini, kayak begini. Akhirnya coba lepasin. Pas dilepasin berhenti. Nah, tuh Pak. Makanya kita dikit begini. Jangan begini ya. Itu dulu.
Ya, lihat imam, sekarang jikirnya melek, jangan merem. Melek, lihat imam, jangan begini. Ya, itu dulu kata Abah. Sekarang melek, lihat imam dulu. Imam kanan, imam kiri. Ya, imam kanan, kiri. Melek sekarang mah. Bukan itu. Oh, ayo, loh. Imamnya udah begini kanan kiri, dia mah. Waduh, itu zaman dulu. Di-update sekarang mah. Lihat di YouTube. Abah ngomong dia. Jadi badan yang gerakin. Oh, jadi pala nggak usah digerakin pala. Itu otomatis pala gerak sendiri nih. Tuh. Tapi kalau palanya dong yang nganggutin badan ikut gak? Enggak. Imam lihat. Yang sholat di belakang imam, tapi giginya itu namanya enggak nyambung. Kan? Ya, lihat ntar gitu di YouTube tuh semua kan kanan kiri yang begini lagi dah, yang begini udah di itu eliminir. Nah, ini kudu benar, kudu yakin. Itu membangun keyakinan, Pak. Bukan kita nggak butuh duit. Orang kita harus kaya. Hah? Kenapa kita harus kaya? Supaya kita bisa menakib. Tapi kalau kita cari kekayaan nggak bisa ibadah, itu namanya sengsara. Justru kalau kita punya kekayaan itu mendorong kita sebagai fasilitas, begitu. Bukan fasilitas diraih. Ya. Fasilitas diraih, intinya dia buang. Ente kenapa pengen kaya? Supaya saya, kata apa? Ikhwan biar kaya. Supaya apa? Biar bisa sedekah. Tuh. Ya kan? Dia bisa sedekah. Dia bisa nolong orang. Ikhwan harus kaya. Kenapa? Ikhwan harus kaya karena ikhwan imannya itu sudah tetapkan. Ya, kata Abang, ikhwan yang udah ditalkin, udah istiqomah, tinggal cari duit yang banyak. Enggak, tinggal cari duit yang banyak, biar bisa mana? Lah kalau mau nakin nggak punya duit, hah? Lah sekarang kalau umpamanya kita harta banyak tapi tidak bisa menakib, nah dipertanyakan, Yusuf saya mau kerja keras atau saya mau nyari duit yang banyak apa? Saya biar bisa menakib kayak Pak Haji Fauzi, ya kan? Itu Pak. Nah, kalau yang banyak udah Pak Haji duit banyak, menakib mulu. Nah, untungnya ini kawan. Nah kalau coba bukan ikhwan, duit banyak, nggak tahu kemana ini duit mau apa sih? Mau beli tanah lagi, beli tanah lagi, beli apa lagi? Mau beli jet, ya kan? Jet pribadi. Terus intinya ente mau nyampe mana? Ya, udah punya rumah satu, pengen punya rumah dua, punya ini satu, pengen punya dua, nyampe di mana ente intinya? Kita ada titik pusat tujuannya jelas, orientasinya jelas, jadi nggak ngawang-ngawang begitu. Punya duit 1 miliar, beliin lagi tanah, terus apa yang dicari? 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, terus aja. Terus buat apa? Ya udah begitu aja, membuangin ya, kayak orang penghayal tadi tuh. Apa tuh? Orang beli telur ayam. Saya beli telur ayam, ntar saya keremin, ya kan? Udah merem, gede, udah gede, apa tuh? Dia punya titik banyak, lah, yang tadinya 1 jadi 10 digedein, satunya jadi 10, jadi 100. Nah, kan udah dapet 100, saya beli kambing. Begitu. Ini kerjaan orang gak punya zikir, gak punya guru. Begitu Pak. Udah 100 ekor saya beli kambing. Udah jadi kambing 10 saya beli kambing.
Di sapi satu, jadi beli lagi. Jadilah peternak sapi saya. Terus jadi peternak sapi. Terus nyampe mana lagi? Terus aja begitu. Nah, kalau nah, punya peternak sapi apa? Setiap bulan manakib saya pencet satu tadi tuh. Ya. 40 ekor. Tuan Sepu orang kaya. Orang kaya bayangin punya, kalau diceritakan itu kuda, kalau sekarang dulu kan kuda dulu. Makanya kita alhamdulillah, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Barokah Allah. Al-Fatihah. Ya Naudzubillah nasional dan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.